duduk saja, cari tempat yang masih kosong. Itu masih ada satu. Di sini juga 5. Nah, di sini masih ada. Duduk aja, duduk. Oke, silakan Dewi, siapkan. Berdiri. Ucapkan salam. Silakan duduk. Oke, baik. Selamat siang. Berarti tadi waktu jam pertama sudah berdoa? Sudah? Oke. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada. Ada yang izin? Oke, jadi yang tidak masuk hari ini berapa orang? Nah, coba sebutkan namanya. Siapa-siapa? Leo, Agustina, Rizky, dan Yosia. Oke, baik. Jadi kita doakan semoga mereka berempat ya segera sembuh. Tapi karena ada yang sakit, supaya mereka bisa hadir kembali dan belajar bersama di ruangan ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, karena ini sudah jam siang, alangkah baiknya biar semangat semuanya kita bangkit berdiri dulu. Bapak kasih media gerakan. Nanti ikutin gerakan yang ada di layar. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, jadi tepuk. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk ambil sebutkan hu ya. Kemudian tepuk 2, kalian sebutkan yes, begini tangannya. Tepuk coolnya pegang dagunya. Jadi hu-nya hijau ya, yes-nya begini, cool-nya begini. Oke? Sekarang Bapak yang sebutkan, kita tanpa musik saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang kita masih coba yang kedua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang kita acak. Bapak coba acak. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Silakan duduk. Oke, baik. Sebelum saya mulai materi, ada yang tahu istilah robot? Pernah ketemu robot? Apa
Apakah robot bisa berbicara? Bisa. Apakah robot bisa bekerja? Bisa. Satu aja. Coba saya tanya. Apakah robot punya perasaan? Tidak. Kata lain dari robot untuk era sekarang apa? AI. AI. Singkatan dari AI apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu singkatan dari AI? Itu ada dalam bahasa Inggris. Tidak tahu? Kalau aplikasi dari AI sendiri pernah dipakai? Coba, salah satunya apa? Cici. Apa? Cici. Gigi atau GG biasa orang bahasa Indonesia bilang. Kemudian ChatGPT, apa lagi? Meta AI, terus apa? Google AI. Apakah Google punya AI juga? Hah? Iya, punya. Google Assistant itu salah satunya. Pernah kalian memainkan Google Assistant? Pernah ya? Oke, jadi AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Ya, kecerdasan buatan. Jadi tadi yang Bapak sebutkan robot, ya. Kemudian AI tadi yang kalian mainkan seperti ChatGPT, itu semua adalah kecerdasan buatan yang mana dibuat atau disetting dalam suatu aplikasi agar membantu kita sebagai penggunanya. Ya. Tetapi ada plus minusnya. Plusnya bisa membantu kita melakukan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Minusnya, seandainya kamu disuruh menjelaskan, kalau kamu tidak tahu, kamu menyuruh AI, itu akan menjadi bumerang buat kamu. Ya. So, kalau kamu menggunakan AI, harus tahu penggunaannya untuk apa, konsepnya sebagai apa. Kalau cuma untuk mengerjakan sesuatu, harus yang seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kalau AI itu dia punya logika nggak? Perhitungan punya nggak dia kira-kira kalau AI? Misalnya disuruh coba hitungkan saya umur seseorang lahir tahun 86. Kira-kira bisa nggak itu? Bisa. Bisa nggak AI itu kita mintakan buatkan games online? Bisa. Bisa nggak AI itu membaca pikiran kita? Tidak. Kenapa? Karena dia robot dan juga AI tidak punya perasaan, bukan otak ya, tapi perasaan. Kalau kamu tidak percaya, nanti kita cek langsung. Ketika kamu menggunakan misalnya ChatGPT, kamu boleh bertanya. Kalau nanya kabar dia pasti akan jawab. Misalnya nanya, halo Google atau halo robot, bagaimana kabarmu? Pasti dia akan menjawab. Tetapi kalau kamu nanya, kira-kira kamu tahu tidak kapan saya akan menikah misalnya? Kamu tahu tidak kenapa saya tidak punya pacar misalnya? Dia akan menjawab dengan sopan, bahwasanya dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, itulah logika dalam AI. Jadi AI itu juga punya perhitungan dalam logika seperti itu. Sekarang Bapak minta kalian perhatikan ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Pernah dengar enggak ada aplikasi animasi yang buat seperti bayangan bisa bergerak, terus bisa ada keluar suara berbicara? Tahu enggak? Atau pernah buat sendiri enggak? Coba-coba. Siapa yang pernah? Apa namanya?
CapCut. Selain CapCut, apa? AM, apa tadi? Oh, cuman yang biasa kamu sebutkan apa? AM. Oke. Baik, jadi hari ini kita akan mempraktikkan atau mempelajari atau memahami bagaimana fungsi dari pick to block. Ya, pick to block. Pick to block itu adalah suatu program dalam aplikasi di mana kita bisa membuat suatu gambar menjadi pergerakan sesuai keinginan kita. Tetapi dalam menerapkannya harus menggunakan yang namanya patch. Patch itu seperti kerangkanya kita setting dulu, kita pasang dulu, baru nanti kita bisa praktekkan. Ya, jadi nanti ada namanya pekerjaan kelompok yang minggu lalu sudah Bapak bagikan. Jadi nanti silakan dengan kelompoknya berdiskusi, nanti akan Bapak kasihkan apa yang harus kalian lakukan. Jelas ya? Oke, pertama-tama kalian perhatikan apa sih pick to block itu? Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan cara coding sederhana yang mudah dan menyenangkan dengan menggunakan pemrograman Visual Pictoblocks. Pengalaman ini akan menjadi dasar kita dalam mempelajari modularisasi program. Pengalaman ini akan menjadi dasar kita dalam mempelajari modularisasi program pada materi-materi selanjutnya. Seperti yang bisa kalian lihat, tampilan pemrograman Visual Pictoblocks tidak jauh berbeda dengan pemrograman Visual Scratch. Untuk memahami lebih detail setiap elemen yang ada di dalam pemrograman Visual Pictoblocks, kita akan menulis skrip sederhana untuk membuat sprite bernama Toby dapat bergerak. Langkah pertama adalah kita akan mengganti latar belakang supaya bisa terlihat lebih hidup dan menarik. Caranya adalah arahkan kursor ke bagian backdrop di sisi bawah kanan. Silakan klik, maka kamu bisa memilih latar belakang yang berasal dari library Pictoblocks. Silakan pilih salah satu. Kemudian, silahkan sesuaikan letak sprite-nya atau topi dengan cara mendrag langsung sprite ataupun mengatur koordinat X dan Y-nya secara manual. Sekarang, stage kita sudah selesai kita set. Mari kita buat skripnya. Klik tab kode, pilih palet gerakan. Drag and drop blok gerak 10 langkah. Blok ini akan membuat Toby bergerak sejumlah langkah yang kamu masukkan di lingkaran berwarna putih. Silakan ganti angkanya dari 10 menjadi angka 5. Untuk membuat Toby terus bergerak secara otomatis, kita akan menggunakan blok selamanya. Silahkan kalian klik palet kontrol, kemudian drag and drop blok selamanya. Posisikan seperti di video ya, lalu klik skripnya. Kamu mungkin akan menyadari bahwa Toby sekarang bergerak terus-menerus. Namun setelah beberapa waktu atau setelah mencapai tepi latar belakang, dia akan menghilang dari pandangan. Nah, untuk menghindari hal ini, kita akan mengubah arahnya supaya segera setelah Toby mencapai ketepian, ia akan secara otomatis merubah arah pergerakannya. Kita akan menggunakan blok jika di pinggir, pantulkan. Silahkan klik palet gerakan, kemudian pilih blok jika di pinggir, pantulkan. Posisikan seperti di video ya. Sekarang, Toby memantul ketika mencapai tepian. Tetapi, Toby menjadi terbalik. Untuk membuat Toby tidak terbalik, drag and drop blok atur gaya rotasi. Set arah rotasinya ke kiri kanan. Toby bergerak masih terlalu cepat. Untuk memperlambat gerak Toby supaya lebih terlihat normalnya orang berjalan, klik palet kontrol, kemudian drag and drop blok tunggu 1 detik. Ubah angka 1 menjadi 0,1. Kemudian jalankan skripnya.
mungkin menyadari bahwa sejak tadi ketika kita ingin menjalankan skrip, maka kita harus mengklik skrip tersebut dengan cara manual. Daripada melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, maka kita dapat menggunakan blok ketika bendera hijau diklik untuk melakukan atau menjalankan skrip secara otomatis. Posisikan di atas blok selamanya. Sekarang, untuk menjalankan dan menghentikan skrip, kita bisa menggunakan tombol bendera warna hijau ini. Dan tombol merah ini akan berfungsi untuk menghentikan skrip. Selanjutnya, untuk membuat topi bergerak dari titik tertentu setiap kita menekan bendera hijau, silakan klik palet gerakan, lalu pilih blok pergi ke X dan Y. Set X di angka 9 dan Y di angka minus 85. Hal ini akan membuat topi selalu akan berada di posisi awal ketika kita menjalankan skrip. Baiklah, sejauh ini kita sudah melakukannya dengan baik. Namun, pergerakan topi masih perlu kita sempurnakan. Kita akan membuat topi terlihat seolah-olah sedang berjalan menggunakan kedua kakinya. Silakan kalian klik tab kostum, maka kamu akan melihat bahwa terdapat 6 kostum dan yang akan kita gunakan adalah kostum topi walking 1 dan topi walking 2. Kita kembali ke skrip area. Klik palet tampilan, kemudian pilih blok ganti kostum ke set ke topi walking 1. Masukkan blok yang sama, namun set ke topi walking 2. Jangan lupa untuk menambahkan blok delay masing-masing 1. Letakkan di bawah blok tampilan. Set angkanya menjadi 0,2. Setelah menyatukan bloknya, tambahkan blok selamanya untuk menjalankan skrip selamanya. Terakhir, tambahkan blok ketika bendera hijau diklik di atas skrip dan sekarang kamu bisa menjalankan skripnya. Sudah seperti berjalan kan? Ada nggak perbedaan dengan sebelumnya tadi? Kamu juga bisa beralih ke tampilan full screen dengan mengklik tombol ini. Tuh. Lebih real nggak jalannya? Kalau yang tadi kan kayak robot kan jalannya kan? Nah kalau yang ini memang si topinya berjalan selayaknya manusia. Bagaimana? Mudah bukan? Kamu juga bisa menambahkan kreasi skrip supaya program ini terlihat lebih baik lagi. Selamat mencoba! Oke, jadi dari video tadi bisa ditangkap ada 2 perbedaan. Yang pertama itu pembuatan seperti pergerakan yang dimana yang satunya tadi mirip apa? Mirip robot. Kemudian yang kedua mirip manusia berjalannya. Cuman di situ penggunaan patch-nya atau rumusnya itu yang harus diperhatikan. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke cara membuat pick to block, Bapak bagikan dulu. Ini ada LKPD, ya nanti tolong diisi dan dikerjakan sesuai analisa nanti yang kamu kerjakan di pick to blocknya. Jelas ya? Oke, baik. Untuk sekarang silakan bentuk di kelompoknya dulu masing-masing. Yang tadi 4 orang atau 3 orang.
Kursinya yang di bagian sini tolong dipindahkan dulu. Hanya 2 kursi, ini kan 1, 2. Nah, berarti yang ini kosongkan aja. Jadi 2 kelompok, ini 2 kelompok, ini juga 2. Biar tak tahu itu sempit. Ini 2. Coba. 3. Oke, baik. Sekarang kita coba lakukan, ya. Lakukan membuka aplikasi dari Pick2Block, ya. Pertama, ikuti Bapak ya, yang megang komputer, ikuti Bapak. Nah. Oke, nah cari yang Google Chrome di sini. Klik, double klik 2 kali. Di situ kalau ada akun Bapak yang ini boleh, kalau ada akun yang lain juga boleh. Tampilannya sudah harus seperti ini. Double klik, klik 2 kali. Enggak tahu. Dah? Jaringan ngambil. Jaringan. Nih ya, coba tangan itu bayang, jangan ini, jangan betul, bang lah, jangan legal. Ini, double klik. Ya. Ya. Benar panggil sama saya. Apa? Ah, boleh. Oke, kalau yang sudah terbuka, ketik di bagian pencarian di sini. Ketik ya, Pick2Block, Pick2Block.ai. Yang ada gambar Krakowi. Jangan pakai mulut lu kalau ngomong lu. Ketik. Aduh, lagi. Ini bantu buka. PIC, ketik. Pick2Block.ai. PIC. Nanti anggota kelompoknya yang ngerjakan LKPD, yang megang LKPD itu langsung ditulis, ya. Ini bagian atasnya. Iya, bagian atas. Oke, langsung diklik bagian atas kalau yang udah terbuka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Berapa? Hah? Coba pakai yang di samping. Ya. Baik, kalau sudah tampilannya begini, ya, klik yang
bukan. File editor, pakai yang Python. Nih. Yang umur 12 tahun tadi. Maka tampilannya akan seperti ini, Toby-nya akan timbul. Setelah itu kalian klik yang di sampingnya, klik bloknya. Masih loading. Ya, klik ini. Yang ini di sini. Nih, file editor. Iya, klik blok. Let's begin. Klik blok. Pak. Pak. Betul. Pak. Ya. Loading, kalau dia udah nanti tekan yang file apa itu? Yang itu udah ya? Yang sana? Nah, coba sedikit. Kalau timbul seperti ini, kalian tinggal X-kan saja. Nah, sekarang kita atur setting si Toby-nya. Ya. Nah, kalau kalian mau ubah Toby-nya boleh di bagian ini, choose a slide. Mau cari yang bentuk bagaimana juga bisa. Tidak harus Toby, bisa gunakan John atau Hazel. Ya ini ya. Nah, kalau bapak tetap gunakan Toby. Nah, nah, kalau sudah kita coba setting backgroundnya dulu. Klik yang ini. Klik yang ini. Samping ini. Kita ambil yang di mana sekolahnya? Mau yang di mana? Nih. Oke, yang ini aja. Tapi ini nggak cocok gambarnya. Ganti aja. Makan basket aja. Nah, kalian ikuti yang bapak ini maksud. Ada tadi. Cari yang file. Tapi umur 12. Ya itu. Nah itu. Sudah? Ya. Tekan blok dulu.
Ganti ke sini. Tahan dulu, bentar. Nanti kalau geser ini ya. Oke, udah? Udah semua? Hah? Orangnya lapang backgroundnya ganti. Oke. Udah, cus. Buka itu. Nah, ya. Gimana? Klik blok. Blok. Gila. Ini skipper. Ini di skipper. Finish. Makan blok. Go ahead. Kan sambil. Mulai geser. Dah? Baik, kalau sudah kita atur di page-nya dulu. Kita mau dia bergerak dulu ya. Klik yang move. Ditahan, klik kiri ditahan, terus geserkan arahkan ke sini. Kemudian klik event, arahkan bendera ini ke bagian atasnya. Nah, jadi ambil yang benderanya dulu. Ambil yang bendera. Buat dia melangkah 10 kali. Sudah? Kalau sudah, kalau sudah, suruh dia ngomong hello di sini. Nah, di bawahnya. Tarik yang say hello. Kalau ini 2 second, kita ganti 5. Nah, baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Kita suruh dia bersuara. Klik yang sound. Di sini kita minta dia
play soundnya dalam ketika udah selesai. Ini ya, ini bagian atas, tarik, simpan di sini. Di sini ya nggak bisa diubah. Kalau sudah yang ini, kita lanjutkan ke motion lagi. Suruh dia belok kanan 15 detik aja. Setelah itu nanti kita klik ke kontrol, suruh dia ulang lagi. Kontrol yang warna ini orange. Kalau udah nanti kembali ke motion, suruh dia hobinya jump. Ya. Kita minta hobinya lompat aja, bukan jalan. Karena ini lapangan basket. Run. Lompat, enak lah. Cari yang jamnya di motion. Jam, coba lihat jam. Enggak, di bawah lagi, Coba lihat. Ini udah? Ya? Sebentar. Oh ya, kadang-kadang pakai hazel, suruh hazelnya walking jangan pakai hazel. Ada nggak suruh dia jalan? Kalau kalian? Baik, kalau sudah sekarang kita cek. Nah, ini. Apa dulu makanya? Baik, sekarang kita coba mainkan ya. Sesuai dengan yang kita setting, kalian tekan ini. Kemudian tekan benderanya yang bagian sini. Suruh dia go ya. Dan tunggu aja apa yang akan berubah. Nah. Sekarang kita besarkan layarnya biar nyaman kita lihat. Besarkan layarnya. Iya.
benderanya lagi. Klik sekali benderanya dan apa tuh? Ya, ini suara yang punya bapak ya. Tadi bapak ada kasih suara ground, yang kayak suara kentut itu. Ya, ini suara si Tobi. Coba kita lakukan lagi. Nah, itu suara si Tobi. Ya. Ada yang nggak berhasil kak? Pak anak gerak. Tolongnya kamu. Nyangkut ke situ. Kok lo naik ke atas itu? Balik. Berarti salah patching ya? Oke, yang punya Gipel, ikut bapak ada 6, bapak ikutin. Oke, yang punya kamu gimana? Coba, main yang kamera. Terus, jangan. Gerak lagi. Oke, coba kamu tekan benderanya. Coba. Punya kamu? Hah? Bisa gerak? Coba mainkan benderanya. Gerak ya? Coba kamu mainkan benderanya. Arah kemana ya? Apa punya kamu ke bawah? Ya kamu? Kemana ya? Oke. Coba. Coba lagi, pencet bendera hijau. Coba. Berarti punya pilih aja yang masih ada pergerakan ya, transition. Oke baik, sekarang kita coba simpan atau download hasil kerja kalian ya. Ini nggak parah kalau arahkan ke situ. Video aja nggak apa-apa ditambah. Itu ya. Jangan dulu diubah backgroundnya, Amos.
your computer. Maka dia akan seperti ini. Kalau dia seperti ini berarti sudah tersimpan patchingnya. Nanti tinggal kamu buka. Ketika kamu buka, kamu bisa langsung sharekan project yang tadinya sudah kamu buat. Ini kerangkanya ada yang Hah? Bisa. Ya itu. Tuh udah. Pak. Dah? Oke, kalau udah disimpan, kita close-kan sama-sama dulu. Bisa ya? Ini baik. Udah. Udah? Udah. Baik, kalau sudah, silakan di-close-kan saja. Kalau sudah, silakan di-X-kan. Ya, biar dia langsung keluar. Sudah? Siapa yang mau digunakan? Terima kasih, telah di-X-kan. Itu juga di-X-kan. Mau? Oke. Sudah? Kalau sudah, tekan refresh. Refresh. Klik refresh. Refresh. Klik kanan, klik kanan. Klik kanan. Kemudian matikannya, klik tombol kanan paling ujung, kanan paling ujung bawah. Di shutdown. Ya. Yang itu di bagian tengah. Klik. Ini. Ya. Sama dulu. Nanti dulu saya biarkan dulu. Apa dulu? Jangan tutup meter. Jangan tutup. Skip. Udah semua? Baik, sebelum Bapak tutup, kita evaluasi dulu atau refleksi dulu. Saya minta dari salah satu dari kalian merefleksikan apa sih yang kita pelajari tadi, kita coba dengan dari Dewi. Coba Dewi sendiri dulu. Ada sini Dewi, biar teman-temannya lihat. Oke, coba kamu sampaikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Nama aplikasinya tadi apa? Figura. Oke, beri tepuk tangan buat Helen. Maju Helen. Kita dengarkan kalau tadi yang Putri, sekarang yang Putra. Baik, dari pembelajaran tadi apa sih yang bisa kamu dapatkan? Nah. Yang pertama. Kemudian dari yang tadi kamu praktekkan, ada nggak gambaran untuk kedepannya untuk kamu lakukan sendiri? Buat animasi bergerak juga. Tepuk tangan buat ini. Oke, baik. Jadi itulah ya pembelajaran kita terkait kecerdasan coding atau AI ya berkaitan
berkaitan dengan kecerdasan buatan yang salah satunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sebenarnya dalam AI itu sudah kita lakukan, maksudnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ketika kamu menggunakannya, tolong menggunakannya dengan baik dan dengan bijak. Jadi jangan untuk hal-hal yang tidak seperti itu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti kita coba buat yang lebih bagus lagi. Itu tadi pengenalan secara sederhana saja. Baik, kalau tidak ada satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan, siapa? Siapa yang berdoa hari ini? Yang doa hari ini siapa? Siapa? Nah, jadi aja. Nah, di situ. Baik, silakan disiapkan. Habis ini langsung pulang ya. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Oke, dari depan dulu yang keluar. Ya, berdasarkan analisa yang ada.